Dan hari ini saya akan melakukan pengamatan efek osmosis kepada sel bawang merah. Nah, kira-kira teman-teman ingin tahu nggak sih apa itu efek osmosis? Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Oke, untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang kalian perlukan adalah mikroskop. Di sini kita punya bawang merah. Ini ada bawang merah. Kemudian ada cover glass. Kemudian ada object glass. Ada pinset. Kemudian saya punya cutter. Kalian juga bisa menggunakan silet. Ada ballpoint. Kemudian saya mempunyai aquades dan larutan garam. Dan yang terakhir kita mempunyai tisu. Oh ya, sebagai tambahan saya mempunyai handphone untuk memotret apa yang saya lihat di mikroskop dan akan saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, gak usah nunggu lama-lama, langsung saja kita ke praktikumnya. Oke. Hal pertama yang ingin kalian lakukan adalah memisahkan epidermis bawang merah. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya caranya gampang banget teman-teman. Caranya kalian itu tinggal motong bawang merahnya. Dipotong seperti ini. Kemudian kalian patahkan. Kalian patahkan ya, seperti ini. Nah, nanti itu akan ada epidermis yang masih tersisa seperti ini. Nanti tinggal kalian kelupas saja, gampang sekali kok. Tinggal dikelupas. Ini ada epidermisnya sangat tipis. Langsung saja kita ambil object glass dan kita letakkan epidermis yang sudah kita ekstrak ke atasnya. Kalian juga bisa menggunakan pinset, kalian taruh ke atas object glass. Oke ya teman-teman. Kemudian kita akan mengamati ini terlebih dahulu. Kita akan mengamati sel epidermis ini tanpa ditambahi suatu apapun. Gak usah tambah aquades ataupun air garam. Langsung kita tutup dengan cover glass. Nah, ini dia. Sudah bisa lihat seperti ini teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung aja kita amati di bawah mikroskop. Nanti kira-kira gimana ya bentuknya? Oke. Kita letakkan preparatnya. Mikroskop. Oke, seperti ini. Nah. Oke, kita amati. Nah, saya sudah mengamatinya teman-teman. Pasti kalian ingin tahu apa yang saya lihat kan? Oke, saya akan memfotonya. Saya akan membuka kamera dan memfoto apa yang saya lihat agar teman-teman dapat melihat juga. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Saya zoom. Nanti hasil epidermis bawang merah yang dalam keadaan normal bentuknya akan menjadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, itu jika epidermisnya normal. Apa yang terjadi apabila epidermisnya kita tambahi aquades atau larutan garam? Nah, mari kita lihat. Di sini saya sudah menyiapkan preparat yang sudah saya tetesi aquades. Ini teman-teman bisa dilihat. Oke, langsung saja kita masukkan ke bawah lensa mikroskop. Kita letakkan preparatnya dan kita amati. Nah, saya sudah mengamati bentuk sel yang saya tetesi aquades di bawah mikroskop. Pasti teman-teman ingin tahu kan? Oke, kemudian akan saya ambil fotonya dan akan saya tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini dia gambar sel epidermis bawang merah di bawah mikroskop setelah kita tetesi aquades. Seperti ini bentuknya.
Nah, yang terakhir kita akan mengamati apabila sel epidermis itu ditetesi dengan larutan garam. Di sini preparat epidermis bawang merah yang saya tetesi dengan air garam sudah siap, tinggal kita amati di bawah mikroskop. Oke, saya sudah mengamati gambarnya di bawah mikroskop. Kemudian akan saya ambil fotonya. Dan beginilah foto sel epidermis bawang merah setelah kita tetesi dengan larutan garam. Oke, karena kita sudah melakukan 3 pengamatan, tinggal kita mengisi latihan soal praktikum yang sudah diberikan NCC kepada kita. Oke, kita akan menggambar gambar sel yang sudah kita amati terlebih dahulu. Setelah kita gambar, kita isi keterangan di baliknya. Nah, setelah saya isi keterangannya, kita akan menjawab diskusi bersama-sama. Nomor 1, bagaimanakah bentuk dan warna sel epidermis bawang merah yang sedang kalian amati? Sesuai bentuk sel epidermis yang telah saya amati, selnya berbentuk pipih, segi 6 dan berwarna ungu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Apa yang terjadi setelah sel epidermis bawang merah ditetesi dengan Aquades? Mengapa demikian? Dijelaskan. Nah, kita tadi sudah melihat jika sel ditetesi dengan Aquades, maka selnya itu akan menggembung atau terjadi tergit. Nah, hal ini itu terjadi karena konsentrasi cairan di luar sel itu lebih rendah daripada yang di dalam sel. Itu sebabnya terjadi perpindahan antara cairan yang hipotonis ke yang hipertonis. Nah, yang hipotonis itu adalah Aquades. Dia airnya akan masuk ke dalam cairan sel. Saat kita tetesi Aquades, maka konsentrasi di dalam sel adalah hipertonis dan kondisi di luar sel adalah hipotonis. Kemudian nomor 4, apa yang terjadi setelah sel epidermis bawang merah ditetesi dengan air garam? Setelah sel epidermis bawang merah kita tetesi dengan air garam, dia itu dinding selnya terpisah dengan membran selnya dan membran selnya mengkerut ke dalam. Hal ini terjadi karena cairan di luar sel bersifat hipertonis dan cairan di dalam sel bersifat hipotonis. Nah, oksidasis terjadi ketika cairan yang hipotonis akan bertransportasi ke cairan yang berkonsentrasi hipertonis. Itu sebabnya air di dalam sel akan bertransportasi keluar sel yang mengakibatkan membran sel mengkerut. Kemudian nomor 5, saat ditetesi air garam, maka konsentrasi di dalam sel akan menjadi hipotonis seperti yang setelah saya bilang, dan kondisi di luar sel adalah hipertonis. Pada peristiwa osmosis yang berpindah adalah zat air,
Kemudian nomor 7 yang terakhir, peristiwa osmosis melalui membran sel yang bersifat semi permeable, yaitu membran sel. Berikut sudah saya jawab semua diskusinya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti praktikum ini bersama saya. Jika ada kesalahan dalam berucap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.